Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Dila Bari dari kelas PS23A. Jadi, aku membuat video mengenai penjelasan sistematis rasionalisme beserta kelebihan dan kekurangannya. Simak penjelasannya ya. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan dan kebenaran utama diperoleh melalui akal budi dan pemikiran logis, bukan melalui pengalaman inderawi. Jadi, rasionalisme itu pandangan filosofis yang mengedepankan akal dan rasio sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Menurut rasionalisme, realitas dapat dipahami melalui pemikiran deduktif dan logika. Adapun prinsip-prinsip rasionalisme sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai sumber pengetahuan. Pengetahuan yang paling valid dan mendalam diperoleh melalui pemikiran rasional. Yang kedua, kebenaran a priori. Ada kebenaran yang dapat diketahui tanpa pengalaman indrawi, misalnya dalam matematika dan logika. Yang ketiga, metode deduktif. Pengetahuan diperoleh melalui proses deduksi dari premis-premis yang jelas dan dapat diterima. Selanjutnya ada kelebihan rasionalisme. Yang pertama, penekanan pada logika dan kepastian. Rasionalisme memberikan pengetahuan yang pasti dan jelas, karena didasarkan pada logika yang kuat. Yang kedua, pengetahuan universal. Menghasilkan pengetahuan yang berlaku umum dan tidak bergantung pada pengalaman subjektif. Yang ketiga, metode yang sistematis. Rasionalisme menggunakan metode deduktif yang sistematis dan terstruktur, memberikan dasar yang kokoh bagi ilmu pengetahuan. Yang keempat, pengembangan matematika dan ilmu formal. Distribusi besar dalam mengembangkan matematika dan logika yang merupakan dasar bagi banyak disiplin ilmu. Berikutnya, rasionalisme. Yang pertama, keterbatasan dalam pengetahuan empiris, mengabaikan atau meremehkan pentingnya pengalaman indrawi sehingga kurang mampu menjelaskan fenomena yang membutuhkan observasi langsung. Yang kedua, abstraksi berlebihan, cenderung terlalu abstrak dan jauh dari kenyataan praktis sehari-hari sehingga sulit diterapkan dalam situasi konkret. Yang ketiga, kesulitan menghadapi skeptisisme. Rasionalisme seringkali kesulitan membuktikan premis-premis awal tanpa merujuk pada pengalaman. Penolakan terhadap induktivisme mengabaikan metode induktif yang juga penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu alat. Kesimpulannya, rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya akal dalam memperoleh pengetahuan. Meskipun menawarkan kelebihan dalam hal kepastian logis dan pengetahuan universal, rasionalisme juga memiliki kekurangan dalam hal aplikasinya. Pada pengetahuan empiris dan realitas praktis, pemahaman menyeluruh tentang filsafat ini memerlukan keseimbangan antara penggunaan akal dan pengalaman indrawi. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat ya. See you guys.